Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Luka adalah tempat di mana cahaya itu masuk. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat datang di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus juga lebih produktif. Kenapa Inner Game ini penting? Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam diri. Di video kali ini, kita akan mengupas tentang satu bahasan yang berjudul patah hati atau broken heart. Kalau kita definisikan secara luas, teman-teman sekalian, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Betul ya? Kalau kita artikan patah hati itu sebuah kekecewaan, atau mungkin kegagalan saat apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Bagaimana kita mengolah rasa, mengelola batin, inner game, memainkan apa-apa yang ada dalam diri kita terkait dengan patah hati ini. Perspektif pertama, kawan-kawan sekalian, kita mulai dengan perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Agar apa? Agar kamu tahu bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar engkau kembali hanya berharap kepada Allah. Jadi orang itu seringkali patah hati karena kan kecewa terhadap orang lain. Betul ya? Dan kekecewaan ini itu muncul karena sebelumnya ada harapan. Kalau kita nggak terlalu berharap, maka kita nggak akan terlalu kecewa. Semakin besar harapan kita, semakin besar pula potensi kekecewaan kita. Besarnya harapan itu menunjukkan kemelekatan, teman-teman sekalian. Kenapa hati kita bisa patah? Besar kemungkinan karena terlalu melekat. Dan kemelekatan ini adalah akar mula penderitaan. Apa sih kemelekatan itu? Attachment kalau dalam bahasa Inggris. Melekat itu adalah ketika diri kita, ketika batin kita itu nempel kepada sesuatu. Bukan menempel secara fisik, tapi nempelnya itu secara mental, menempel secara emosional. Dan ini bisa karena banyak faktor. Semakin lekat kita terhadap sesuatu, itu potensi patah hati dan sakit hatinya makin besar. Saya sering kasih contoh, kalau saya punya dua tangan, yang satu saya tempel dengan selotip, ya, tahu selotip ya teman-teman. Yang satu saya tempel dengan tisu basah. Dua-duanya nempel nih. Begitu saya tarik, serk, mana kira-kira yang lebih sakit? Tentu yang selotip. Yang tisu basah lebih mudah lepas tanpa rasa sakit. Kenapa? Karena yang selotip ini lebih lekat. Karena lekatnya itulah lebih menimbulkan rasa sakit. Nah, banyak di antara kita, kawan-kawan sekalian, yang menempelkan harta dalam diri kita, menempelkan orang-orang yang kita cintai, menempelkan keinginan. Kita melekat dengan semua itu. Kenapa sih ada orang yang menginginkan sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu tidak terwujud, ada rasa sakit. Karena tadi dia menempelkan keinginannya itu terlalu erat, terlalu lekat. Nah, ciri bahwa kita melekat dengan sesuatu itu sederhana. Ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu lenyap, atau sesuatu itu meninggalkan kita, ada rasa sakit yang teramat sangat. Maka kata para ulama, satu-satunya kemelekatan yang boleh kita punya, bukan hanya boleh, bahkan harus kita punya. Dan kemelekatan ini justru akan membahagiakan kita. Kemelekatan yang menenangkan, mendamaikan adalah lekatnya hati kita dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Kenapa begitu? Karena Allah nggak akan ninggalin kita. Allah itu nggak pernah kemana-mana. Kita yang sering ninggalin Allah. Allah itu selalu ada. Dia hadir, tapi kita yang nggak mau datang.
Jadi kemelekatan dengan Allah itu adalah kemelekatan yang akan membahagiakan. Adapun kemelekatan yang paling menyiksa adalah kemelekatan dengan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Kepingin hidup selamanya, tidak menginginkan kehidupan akhirat. Dan para ulama menjelaskan siapapun yang lekat dengan kehidupan dunia, maka ketika saat-saat dia berpisah dengan dunia itu ada rasa sakit yang teramat sangat. Na'udzubillah. Itulah kenapa kalau kita ibadah haji atau kita ibadah umroh, saat kita berihram, sebetulnya itu adalah upaya melatih diri untuk meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Ihram mengajarkan kita tuh datang nggak bawa apa-apa, dan nanti kita pulang juga nggak bawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh. Maka kalaupun kita punya dunia, kita perlu ingat ada nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duhai Allah, jadikanlah dunia itu dalam genggamanku saja, bukan di hatiku. Ini doa yang sangat indah kawan-kawan sekalian. Maka letakkan dunia itu dalam genggaman kita, di kaki kita, bukan di hati kita. Patah hati itu mestinya mengingatkan kita. Dengan patah hati kita diberikan beberapa peringatan. Peringatan pertama, jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadar betapa Allah itu sangat mencintaimu. Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Peringatan ketiga, maka segeralah kembali kepada Allah. Dan peringatan yang keempat, kita perlu sadar, kita punya Allah yang justru menunggu kita dalam keadaan apapun. Maka hati-hati dengan cinta. Ada sebuah kalimat indah dari salah seorang tokoh sufi. Beliau mengatakan, cinta itu adalah berkah. Tapi cinta bisa berubah menjadi malapetaka, bisa berubah menjadi kutukan ketika ada kemelekatan atau keterikatan. Maka yang perlu kita tumbuhkan itu adalah cinta tiga arah. Kalaupun kita mencintai sesuatu, maka kita perlu pastikan cintanya itu karena Allah. Kita, dia, Allah. Kita, sesuatu, Allah. Cinta tiga arah ini akan membuat kita bisa tetap damai dalam setiap keadaan. Dan kadang-kadang untuk menemukan cinta ini memang hati kita perlu patah. Sebagaimana ungkapan dari Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Kadang-kadang kita perlu membiarkan hati kita patah agar dia terbuka. Ketika hati kita patah, dari celah-celah patah hati itu ada cahaya Allah yang masuk. Luka adalah tempat di mana cahaya itu masuk. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Kalau hati kita nggak luka, hati kita nggak patah, mungkin kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena cahaya Allah nggak bisa masuk. Jadi dalam perspektif ini, terkadang patah hati itu bisa berubah menjadi berkah. Itulah kenapa dalam beberapa keterangan, kata para ulama, Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah. Allah itu dekat dengan orang-orang yang mengalami penderitaan hidup. Kenapa? Karena di situ ada patahan hati yang membuat cahaya ilahi itu masuk. Maka para sufi itu punya rumus. Dalam penderitaan, semestinya kita bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, kita masih diingatkan sama Allah. Dan pada hakikatnya, kebahagiaan sejati itu adalah perjalanan menemukan Allah dalam hidup kita. Maka ketika kita mungkin sedang merasakan sebuah penderitaan yang membuat hati kita patah, terimalah situasi itu tanpa menghakimi. Lalu hadirkan Allah untuk menemani setiap langkah kita. Biarkan cahaya Allah masuk untuk menerangi jiwa kita. Kalau hati kita tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya masuk. Perlu ada celah terkadang agar hidayah, hikmah kehidupan itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Jadi dalam setiap penderitaan hidup, katakanlah dengan tulus. Mungkin aku nggak bisa mengatasi keadaan ini, tapi ada Allah yang bisa. Aku serahkan semua rasa sakit dan luka ini kepadamu ya Allah. Bersama Allah, kita akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan akan hidup kembali dalam diri kita. Patah hati jadi jalan syukur. Dan inilah perspektif yang perlu kita tumbuhkan dalam inner game. Kita mengolah batin, mengelola rasa dalam diri.